Hai, welcome back to my channel, Antoni Zarsono. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan pemula dalam membangun rumah pakai jasa kontraktor. Nah ini penting banget supaya teman-teman itu ketika membangun itu tidak boncos. Dan memang dari awal ketika aku memulai properti sampai detik sekarang ini properti, yang susah itu bukan di bagian dimana aku itu menuhin customernya, menuhin kos-kosannya, terus maintain customernya supaya repeat terus. Bukan seperti itu, tapi yang paling susah itu adalah di tahap dimana aku mencari kontraktor yang terbaik. Untuk menentukan kontraktor itu sangat susah, dan untuk memaintain kontraktornya itu sesuai ngerjainnya dengan apa yang kita inginkan itu lebih susah lagi. Karena permainan kontraktor di bidang konstruksi itu banyak banget caranya. Nah, hari ini aku akan sharing ke teman-teman semua untuk kalian itu mengerti bagaimana teman-teman yang biasanya kita itu kerjasama dengan kontraktor. Ada dua sistem yang pengen aku share ke kalian. Yang sistem yang pertama adalah sistem borongan, di mana borongan itu adalah ketika teman-teman nyuruh kontraktor untuk beliin seluruh bahan-bahan bangunannya, terus kemudian nyediain jasa dari tukang-tukangnya, terus habis itu membuat scheduling timeline dan masih banyak lainnya, itu sepaket. Jadi kita taunya beres, yang penting kita bayar. Sistem borongan ini kadang-kadang itu bisa boncos juga kalau kita tidak mengerti. Nah, aku akan jelaskan itu nanti. Jadi teman-teman pastikan nonton ini videonya sampai akhir biar teman-teman clear semua cara supaya tidak boncos dalam pembangunan. Nah, yang kedua itu adalah sistem cost and fee. Cost and fee itu apa? Cost and fee itu adalah suatu kerjasama di mana kontraktornya itu cukup menyediakan tukangnya saja. Nah, nanti seluruh bahan bangunannya kita yang orderin. Nah, kenapa kita harus orderin? Supaya kita dapat harga itu bisa lebih murah. Kalau teman-teman bermain di borongan, kontraktor itu biasa main di dua hal. Yang pertama, dia akan main di bahannya. Bahannya itu teman-teman akan dimainkan dari segi volume, dan yang kedua akan dimainkan dari segi speknya. Atau mungkin spek yang teman-teman pilih itu sudah di markup lagi kalau misalkan speknya sesuai. Jadi dia udah dapat keuntungan dari sana. Dan yang kedua adalah jasa kontraktornya sendiri, dapat dari hasil tukangnya, tukang hariannya teman-teman di markup, terus habis itu masih ada jasanya kontraktor. Tapi kalau cost and fee itu biasanya seluruh barangnya itu kita sediakan, nanti kontraktornya itu lagi minta apa, kita kasih. Nah, nanti kita bayar kontraktornya itu benar-benar, biasanya kalau aku yang sudah langganan itu dikasihnya di angka 7%. Macam-macam ya. Kalau di luar kota mungkin bisa ada yang kasih mintanya itu 8-9%. Tapi karena mungkin aku sudah sering kerjasama, makanya aku dikasihnya cuma 7%. Itu fee untuk kontraktornya dari nilai proyeknya. Misalkan nilai proyeknya 1 miliar, ya berarti 7%-nya ya, 70 juta itu untuk si kontraktor. Nah oke, jadi pertanyaannya adalah bagus mana? Sistem cost and fee atau sistem yang borongan? Waktu pertama kali aku mulai itu sistemnya borongan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi aku banyak kemakan di segi volume. Karena susah banget ya, kita nggak pernah bisa ngukur sebuah ruangan itu sesuai dengan gambar. Jadi kalau misalkan gambarnya itu luas granitnya itu adalah 100 meter. Biasa kontraktor itu minta 110 meter. Dikasih spare 10%. Jadi kalau di lapangan borongan ini pun kadang-kadang kalau kontraktornya tidak profesional, kadang-kadang masih bisa ada tambahan-tambahan lagi. Nah teman-teman, borongan ini pun juga teman-teman harus hati-hati. Karena setiap kali kadang-kadang speknya itu bisa diturun-turunkan kalau teman-teman tidak memperhatikan dengan detail. Nah kemudian aku memutuskan nih untuk menggunakan sistem yang kedua, yaitu adalah cost and fee, dimana seluruh barang itu yang sediain aku, jadi nggak ada yang namanya kecurangan lagi. Nah tapi teman-teman, memang secara awal itu lebih murah. Yang terjadi adalah ketika nanti itu makainya di cost and fee, sama aja, begitu barang masuk, yang terjadi adalah kita sudah repot setiap kali orderan itu benar-benar ketika butuh apa, kita harus langsung order. Nah, begitu order pun belum tentu tokonya ada. Jadi kita nggak bisa menyesuaikan dengan timelinenya kontraktor. Komunikasinya akan sangat berantakan. Kalau misalkan barang yang kita order, ujung-ujungnya pembangunannya jadi terlambat. Terus
memang pasti ada permainan juga, walaupun kita beli sesuai spek, tapi nanti kadang-kadang bisa juga kalau misalkan kontraktornya nakal menukar barang-barangnya itu. Nah, sebenarnya dari kedua sistem ini tuh lebih bagus kalau misalkan teman-teman memang mengerti tentang bangunan, teman-teman pakai cost and fee itu jauh lebih efisien. Tapi teman-teman harus benar-benar detail tentang spek bangunannya, luas bangunannya. Nah, itu benar-benar harus detailkan. Kalau teman-teman tidak detail, tetap aja teman-teman pasti boncos. Nah, yang paling enak itu adalah memang setelah aku analisa beberapa kali bangunan, yang paling enak adalah borongan. Nah, waktu itu aku mutusin juga setengah borongan, setengah cost and fee. Jadi untuk peralatan seperti granit, plumbing, electrical itu semuanya menggunakan sistem cost and fee, sisanya borongan. Tapi kendalanya juga sama, komunikasinya untuk timeline pembangunannya itu sangat-sangat susah dan akhirnya banyak keterlambatan, banyak ketersediaan kosong di toko, itu membuat rancu pembangunannya akhirnya jadi membengkak biaya karyawannya ya. Nah, ujung-ujungnya aku menemukan dan menyimpulkan bahwa ternyata yang paling enak itu adalah sistem borongan. Tapi borongan yang dimana kontraktornya itu udah harus jujur. Nah, untuk jujur itu teman-teman harus menggunakan pelaksana. Pelaksana di sini ditugaskan untuk mengecek antara kontraktor kerjanya itu benar atau enggak, sesuai dengan gambar arsitek atau tidak. Jadi yang harus di make sure adalah kalian harus punya arsitek yang kuat. Arsitek ini benar-benar harus detail dari segi speknya, dari segi volumenya, itu benar-benar harus detail. Nah, kemudian setelah itu teman-teman harus hire pelaksana, baru teman-teman masukkan kontraktornya untuk mengerjakan konstruksinya teman-teman. Di sana teman-teman menghitung RAB-nya sesuai, tidak ada penambahan apapun di dalam sana ya. Jadi jangan sampai teman-teman kalau misalkan sudah pakai jasanya kontraktor, teman-teman itu ada biaya tambahan-tambahan terus, kecuali kalau memang itu di luar speknya. Jadi itu namanya addendum ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sesuai dengan gambarnya arsitek, itu tidak ada diperbolehkan untuk penambahan. Jadi kalau misalkan memang volumenya ya udah dikasih grace-nya itu 10%, ya teman-teman wajib kontraktornya nggak boleh lebih dari sana, dan pastikan ada penalti setiap kali teman-teman itu bilang ke kontraktornya kalau lebih dari tanggal berapa pengerjaannya masih belum selesai, itu teman-teman harus bisa ngasih denda ke kontrak supaya kontraktornya benar-benar kerjanya sesuai timeline dan teman-teman bisa memaksimalkan omsetnya, kos-kosannya teman-teman. Jadi untuk teman-teman, aku rekap sekali lagi, yang terpenting buat teman-teman pastikan ada arsitek yang kuat, detail dalam segi gambar, dalam segi volume, dan dalam segi materialnya harus sedetail mungkin, dan pastikan sebelum waktu teman-teman masukkan gambarnya ke kontraktor, pastikan ketersediaan barang-barangnya ini di toko sudah ada. Dan kemudian yang kedua, teman-teman harus cari pelaksana yang benar-benar jujur, karena kalau enggak, teman-teman pelaksananya juga akan kong kali kong juga dengan kontraktor. Dan kemudian yang ketiga adalah kontraktor yang benar-benar bisa dipercaya. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam menentukan dan tidak boncos dalam segi kontraktor. Nah, mungkin teman-teman aku bisa kasih referensi dari arsitek, kontraktor, dari pelaksana. Nah, itu aku bisa kasih referensi jika teman-teman berada di Jogja ataupun di Jakarta. Mungkin aku ada referensi beberapa sedikit yang aku kenal, tapi itu harus teman-teman ikut di workshop supaya teman-teman bisa aku sharing, karena nggak mungkin aku share di sini secara umum, nanti banyak banget orang yang dapat, jadi kontraktornya nanti malah bingung kalau misalkan terlalu banyak project. Oke, nanti aku bakal share di workshop supaya teman-teman itu juga yang benar-benar serius bisa mendapatkan kontraktor yang terbaik. Teman-teman, thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Pastikan kalian klik like, comment, dan pastikan subscribe video ini supaya tahun ini channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!